Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-20 dengan judul Asmara Berdarah. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Gondrong, dengan sutradara Dian Pertiwi. Asmara Berdarah, suatu kisah tentang bertemunya kembali Nilam Cahya dengan ibunya setelah lama berpisah, di mana akhirnya Nilam Cahya harus kehilangan ibunya akibat perbuatan siluman yang menghendaki gagalnya perkawinan Nilam Cahya dengan Restu Singgih. Dalam seri yang ke-13 ini didukung oleh Astriati sebagai Nini Pelet, Rifki sebagai lelaki tua, Yayi sebagai wanita tua, Hari Laksono sebagai Kitinggil, Farah sebagai Nalarati, dan Norman sebagai Tumbal. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Laki-laki tua pemilik pondok itu mengurungkan niatnya untuk mendobrak pintu kamarnya karena dia mendengar ada suara desisan ular di dalam kamarnya. Nini, aku mendengar suara desisan ular di dalam kamar kita. Iya, aku juga mendengarnya, Aki. Mungkin si nenek bungkuk itu membawa ular. Nenek, buka pintu kamar ini. Ayo, buka kataku. Keluarlah kau. Nenek itu memang aneh, Aki. Kenapa dia tidak mau menjawab ya? Kurang ajar. Nenek, apakah kau sengaja ingin membuatku menjadi marah? Bukalah pintu ini. Ayo buka. Atau aku dobrak pintu ini. Jangan, Aki. Sabar. Sabar apa? Memangnya ini rumahnya? Enak saja bertingkah sembarangan. Minggir, Nini. Ayo, minggir. Aku akan mendobrak pintu kamar ini. Ayo. Jangan. Sabar, Aki. Tidak. Lepaskan tanganku, Nini. Ayo, minggirlah kau. Awas. Iya. Keparat. Kemana nenek bungkuk itu? Aneh sekali, Aki. Nenek itu menghilang. Dia pasti sembunyi. Tidak mungkin dia hilang begitu saja. Kami di belakangmu. Aki, lihat di belakang kita itu. Kau pasti siluman. Aki, kenapa tiba-tiba nenek dan cucu itu muncul di belakang kita? Oh, lihatlah. Nenek itu kini berdua dengan bocah cucunya itu. Jahanam. Pergi kalian. Ayo. Kalian pasti siluman penggoda manusia. Pergi. Ayo. Atau aku akan berlaku keras pada kalian. Kau belum tahu siapa aku. Apa maumu? Pergilah. Jangan ganggu kami. Kami akan pergi. Kami harus menghisap darah kalian dulu. Keparat. Aki, aku takut. Tumbal, tentunya kau sedang kehausan, kan? Tidak. Mau apa kalian? Jangan dekati kami. Pergi, ayo pergi. Mau apa kalian? Pergi, ayo pergi. Tidak. Jangan. Terus, Tumbal. Terus. Bocah siluman ular itu menyerang suami istri. Dia menggigit dan menghisapi darah suami istri itu di bagian leher dan kepalanya.
Cukup, Tumbal. Kau sudah puas? Kau sudah puas kan, Tumbal? Cukup, Tumbal. Ayo, kita tinggalkan mereka. Kita masih harus mencari Nalarati. Bocah itu harus kita temukan. Rupanya mereka tidak tahu apa-apa. Kasihan. Ayo, Tumbal. Baik, Nek. Kukira di sekitar tempat ini ada perkampungan penduduk. Ya, kuharapkan Nalarati ada di tempat itu. Sekarang kita kembali melihat ke sebuah pondok yang sederhana yang terletak jauh di tempat yang sunyi dan terpencil. Sementara malam terus merayap, angin dingin mengalir turun dari perbukitan Ceremai. Bulan bergantung di angkasa begitu terangnya. Cahayanya masuk melalui celah-celah atap pondok Kitinggil. Dengarlah dongeng ini. Dongeng tentang seorang putri raja yang hidup menderita. Seorang putri raja yang dibuang dari istananya karena sang putri tidak bisa bicara. Nah, dengarlah. Putri raja hidupnya di tengah hutan belantara. Sahabat-sahabatnya para binatang hutan. Dengarlah dongeng ini. Dongeng tentang seorang putri raja yang dibuang dari istana. Putri yang cantik, rajin dan pandai, berani hidup menderita tanpa mengenal rasa putus asa, penuh kesabaran dan ketabahan dalam hidupnya. Dengarlah dongeng ini. Dongeng tentang seorang putri raja yang diboyong ke istana seorang pemuda perkasa. Seorang pangeran yang tampan dan bijaksana, yang bertemu jodohnya di hutan belantara, yang saatnya dia dalam perburuan. Dengarlah dongeng ini. Dongeng seorang putri raja yang hidup bahagia karena berkat ketabahan dan kesabarannya. Nah, bagaimana Nalarati? Apakah kau senang mendengarkan kata-kata yang baru saja kakek ucapkan? Senang, Kitinggil. Rati senang kok mendengarkannya. Apakah itu hanya sebuah dongeng, Kitinggil? Oh benar ya, itu hanya sebuah dongeng. Kata-kata tadi hanyalah sebuah kata-kata yang mengandung dongeng. Apakah dongeng itu ada sejak dulunya? Ya, ada cucuku. Kalau kata-kata yang mengandung dongeng seperti itu bisa disebut sebagai Candra Sangkala. Artinya tulisan dongeng atau kata-kata yang mengandung arti cerita. Ada juga yang disebut sebagai sejarah peteng, yang artinya dongeng rakyat. Ya, pokoknya tidak bedanya dengan Candra Sangkala itu, cucuku. Nah, apakah kau juga mengerti dengan dongeng tadi? Tidak, Kitinggil. Hah? Rati belum mengerti. Loh. Tapi Rati cuma tahu sedikit. Dongeng tadi kan menceritakan seorang putri raja ya, Kitinggil. Benar. Artinya dongeng tadi itu mengisahkan seorang putri raja yang dibuang ke hutan belantara oleh ayahanda dan ibundanya. Terus kata Kitinggil, akhirnya putri itu hidup bahagia. Iya. Berkat ketabahan dan kesabarannya, Yang Maha Kuasa akhirnya memberikan putri itu hidup bahagia. Dia bertemu dengan seorang pemuda gagah perkasa yang saat itu sedang berburu di hutan. Nah, ternyata pemuda itu adalah seorang pangeran dari sebuah kerajaan. Sang pangeran itu kemudian membawa putri ke istananya. Dan akhirnya mereka menjadi suami istri, hidup bahagia. Nah, begitulah
ganjaran bagi orang-orang yang tabah dan sabar dalam menghadapi segala cobaan hidupnya. Tabah dan sabar dalam hidup. Itu bagaimana sih, Ki? Waduh, begini. Tabah dan sabar dalam menjalankan hidup itu artinya kita harus selalu bersyukur pada Yang Maha Kuasa. Karena Ialah yang memberi kita hidup, memberi kita makanan, memberi segala kehidupan kita semua. Umpamanya, kita hidup sengsara, sementara orang lain hidup bahagia. Kita tidak boleh iri hati atau timbul sifat-sifat yang buruk. Nah, bagaimana mengatasi jiwa yang tabah dan sabar? Kita harus melawan segala hawa nafsu yang datang dari hati kecil itu. Hati kecil kita. Nah, disitulah ketabahan dan kesabaran sangat menentukan kita. Apakah kita sanggup atau kita tidak sanggup mengatasi berbagai macam cobaan yang timbul dari hawa nafsu hati kecil itu? Kita sanggup? Nah, itu artinya kita adalah pahlawan hidup. Tapi kalau kita kalah, kita akan terjerumus pada sifat-sifat yang buruk yang timbul akibat hawa nafsu itu sendiri. Yang dimaksud kita sebagai pahlawan hidup itu apa, Ki? Wah. Ya, pahlawan hidup itu artinya karena kita bisa mengatasi atau menang melawan hawa nafsu kita yang timbul dari hati kecil itu. Itu berat loh cucuku. Jarang sekali manusia bisa menaklukkan atau menang melawan hawa nafsunya yang timbul dari hati kecilnya. Kalau kita sanggup, wah, kita akan bisa disebut sebagai pahlawan hidup. Lebih perkasa dari seorang pahlawan perang manapun. Ibu juga pernah cerita pada Ratih. Katanya di dalam hati kecil itu ada setannya ya, Ki? Ya? Iya. Benar. Betul sekali ibumu itu. Setan itulah yang terus menggoda kita di dalam hati kecil itu. Karena keinginan itu mulanya muncul dari hati kecil kita. Nah, kalau sifatnya buruk, itu berarti keinginan setan yang kita turuti. Tapi kalau baik, nah, maka itulah manusia itu sendiri. Makanya ya, tadi Aki mengatakan menaklukkan hawa nafsu itu tidak gampang. Kata ibu, manusia juga bisa disebut setan ya, Ki? Ibumu juga benar lagi itu. Manusia bisa disebut setan memang kalau dia berkelakuan seperti setan. Nah, di sini artinya ya, kalau manusia membunuh, mencuri, ya, itulah manusia yang bisa disebut setan. Jadi, perbuatan-perbuatan yang dilakukannya itulah yang menjadikan manusia itu seperti setan. Dah, kok sudah ngantuk? Belum, Ki. Rati belum mau tidur. Ayo, cerita lagi, Ki Tinggil. Sekarang sudah larut malam, ya. Kakek juga sudah batuk-batuk. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Kapan-kapan kita cerita lagi yang lebih seru, ya. Tuh, batuknya Aki sudah semakin menjadi-jadi. Sekarang Rati harus tidur ya. Kita ini manusia juga butuh istirahat, ya. Maka kita, pikiran kita, hati kita, semua anggota tubuh kita, tangan, kaki, mata, kepala, pikiran, itu juga butuh istirahat, ya. Tidak boleh dipaksa-paksa. Ayo tidur. Setelah melihat Nalarati sudah memejamkan mata, Ki Tinggil melangkah dari kamar itu. Nalarati kelihatan pulas tidurnya, namun bocah itu kelihatan gelisah. Sebentar-sebentar dia bergerak ke kiri dan ke kanan. Dan ternyata Nalarati tengah terbawa ke alam mimpinya.
Dalam mimpinya, Nala Ratih bertemu dengan seorang nenek bungkuk berjubah hitam dan membawa tongkat berkepala ular. Mau lari kemana kau anak manis? Menjelalah kau, ayo mendekatlah padaku. Tidak, pergi, kau setan, kau ini, kau siluman jahat, pergi, aku tidak mau ikut denganmu, aku tidak mau. Kau harus mau ikut denganku anak manis. Kau akan senang tinggal bersamaku. Tidak, aku tidak mau, aku tidak mau. Aku mau tinggal dengan Kitinggil saja. Kau setan jahat, iblis, pergi, jangan ganggu aku. Kau tidak akan bisa kemana-mana anak manis. Sejak lama aku mencari-carimu. Kau harus ikut aku. Ayo, ayo. Jangan dengan aku, pergi, Kitinggil, tolong aku. Kau harus ikut denganku. Diamlah di tempatmu dan jangan kemana-mana. Aku takut sekali. Tidak. Aku takut sekali. Aku takut nenek dalam mimpiku itu datang lagi. Di mana Kitinggil? Aku takut sekali. Kitinggil? Ratih, loh, kamu terbangun. Sini, ayo kemari. Saya takut, Ki. Hah? Takut apa? Nenek jahat itu. Nenek jahat siapa? Nenek siluman ular itu. Saya bermimpi bertemu nenek itu. Dia mengejar saya. Dia berhasil menangkap saya dan membawa saya pergi ke Gunung Ciremai. Oh, sudah, Nala Ratih. Ayo, sekarang tidurlah di pelukan Aki. Sudahlah, kau tidak usah takut. Kan ada Aki. Nah, sekarang nikmatilah terangnya bulan itu. Indah kan? Cahayanya terang, membagi ke setiap pelosok bumi. Apakah itu bulan purnama, Kitinggil? Mungkin juga bulan purnama. Kata ibu, kalau setiap munculnya bulan purnama, makhluk siluman ular berkepala manusia akan muncul mencari korbannya. Wah, kalau itu Aki tidak begitu tahu. Begini, Aki hanya sering mendengar kalau makhluk siluman ular itu memang sering muncul setiap munculnya bulan purnama. Sudah banyak korban yang jatuh karenanya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT dan Pos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.